Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal belajar buat persiapan PTS nih. Tapi sebelum kita mulai, yang bisa on cam coba on cam dulu ya, biar belajar lebih enak. Yuk, yuk. Boleh on cam dulu ya semuanya. Kalau bisa boleh on cam, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, jadi sebelum mulai, aku bakal kenalin diri dulu. Nama aku Malika Tiara Zahra, biasa dipanggil Malika. Sekarang aku kelas 11 di SMA Negeri 9 Muhammad Husni Tamrin. Nah, jadi aku ngajarnya nggak bakal sendiri, aku bakal berdua sama. Halo semuanya, kenalin nama aku Yasmin Dihan, tapi biasanya dipanggil Yasmin. Salam kenal semuanya, terus aku juga kelas 11, satu sekolah sama Kak Malika. Halo Kak, salam kenal. Halo, salam kenal juga. Salam kenal. Halo Kak, Salam kenal juga. Halo Kak, salam kenal Kak. Halo Kak. Halo Kak. Hai, oke. Jadi hari ini kita bakal ngajar buat persiapan PTS nih. Aku udah sempet nyari tahu. Setahu aku kalian belajar reproduksi manusia, hewan, tumbuhan, sama pewarisan sifat. Bener nggak sih? Benar Kak. Benar Kak. Bener Kak. Iya Kak. Oke, berarti bener ya materinya. Nah, jadi hari ini sistemnya aku bakal pakai quizzes. Nah, tapi quiznya itu bakal kayak per slide gitu, bakal ada soalnya, terus bakal ada pembahasannya juga gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung join ke quizesnya aja ya. Ntar aku coba share screen. Oh ya, aku mau tanya dong, kayak kalian jadwal PTS-nya itu tanggal berapa ya? Aku udah selesai Kak. Ada yang udah selesai. 20. Kak. Belum dikasih tahu. Belum tahu Kak, belum ada info. Senin besok. Belum tahu Kak. Belum ada info. Kayaknya belum ada Senin info besok Kak. Tanggal 20 ya. Oke. Berarti macam-macam ya. Ada yang selesai, ada yang minggu besok, ada yang masih minggu depannya lagi, sama ada yang belum dapat info. Oke, semuanya pokoknya tetap semangat ya guys. Oke. Ya Kak. Iya, Kak. Apa? Bentar ya guys, ini masih loading soalnya. Iya, kalian boleh ambil minum dulu. Chọn lấy sơ tí. Được rồi được. Masih. Model lah tao sama rok mama. Tahu.
Wah, komennya rame nih. Oke, sambil nunggu Kamalika, sebentar kita lihat dulu isi chatnya. Wah, ada yang udah ya, ternyata banyak juga yang udah PTS-nya. Terus ada yang ada yang PTS-nya offline. Ada yang baru mau dimulai. Ada yang Senin juga tanggal 20. Oke, persiapin yang matang ya guys, materinya, terus pemahamannya. Oke, jadi sebelum yang quizzes, aku ada soal dulu dari... udah bisa, Mal? Ya, Tata udah bisa guys. Jadi ini code-nya ya. Coba bisa langsung join aja. Sebentar sama aku share linknya di chat. Oke, itu ya ada aku share linknya. Langsung masuk aja. Ayo masuk. Yuk, ditunggu. Kodenya 834895. Itu joinnya di mana, Kak? Itu, Pak, kamu buka di Google, terus kamu cari join quizzes. Kalau misalkan yang bingung, coba lihat di chat. Itu udah aku taruh linknya, jadi bisa langsung dipencet aja. Iya, bener banget. Coba dicek ininya ya. Chat Aku Zoom. drop lagi. Tuh, itu ya. Ayo masuk yuk. Oke. Itu udah aku kasih ya linknya di chat, everyone. Yuk, ini ada 188. Yang masuk baru 110. Ayo, berapa orang lagi nih? Oh ya, ini tenang aja ya, karena meskipun soal, tapi nggak apa-apa. Ini kan sekalian belajar. Kalau misalkan nanti kayak belum paham, bakal ada pembahasan gitu setelahnya. Jadi kalau misalkan kayak masih salah-salah juga nggak apa-apa. Bener banget, guys. Paling ini pasangan. Oke, bentar aku kirim lagi linknya. Nah ya itu, udah dikirimin. Makasih Mitra. Yuk masuk yuk. Ini masih banyak nih, ditunggu ya guys. Atau kalau ada yang bermasalah, bisa kasih tahu aku aja, jadi aku tungguin, nggak apa-apa. Oke. Link quizzes. Nah, ya, makasih Jessica. Yuk, yang baru masuk bisa langsung klik linknya aja.
Kayak yang masih loading juga nggak apa-apa kok, yang sinyalnya bermasalah. Udah bilang aku nggak apa-apa, aku tungguin sekarang aja. Ada lagi nggak nih yang mau masuk? Oke, ayo, oke, aku tungguin sampai 16.15 deh. Itu linknya ya, yang baru masuk. Linknya udah aku kasih di everyone. Aku tunggu sampai 16.15. Oh ya, ini buat materinya, persiapan PTS-nya aku bakal bahas reproduksi manusia, hewan, tumbuhan, sama pewarisan sifat ya. Alhamdulillah. Kak, ini nanti di-share-kan ke YouTube. Iya ya, nanti ini aku upload ke YouTube, terus soal yang persiapan PTS-nya juga aku bakal jadiin PDF, jadi nanti kalian bisa cek aja, nanti aku kasih detailnya kok. Aku belum pewarisan. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada yang belum pewarisan, terus masih belum ngerti, bisa sekalian belajar. Nanti abis soalnya itu bakal ada pembahasan kok, jadi bakal kita jelasin buat yang masih belum ngerti atau kayak belum masuk ke materinya gitu. Nggak apa-apa. Upload, insya Allah aku upload hari ini kok. Biasanya aku abis selesai kelas langsung upload. Ayo 1 menit lagi. Ini satu soal pembahasan. Jadi abis satu soal langsung ada pembahasan. Sinyalnya jelek. Aku tunggu 1 menit lagi deh sampai 16.15. Kalau misalkan ada yang masih belum bisa sampai 16.15, nggak apa-apa. Kalian bisa perhatiin di share screen aku aja, karena aku bakal share. Aku bakal ini kok share screen soal sama pembahasannya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak bisa masuk, bisa lihat hasil share screen aku aja, nggak apa-apa. Ini ada yang masih mau masuk lagi nggak ya? Udah 16.15, mau aku mulai aja atau gimana? Masih ada yang masuk, oke. Aku tungguin 16 deh. Habis itu aku mulai ya. Oke, masih banyak yang mau masuk kayaknya. Ayo, masuk yuk. 1 menit lagi ya. Mulai Kak, iya. Ini udah ada yang mau masuk lagi atau enggak nih? Kalau nggak ada, mau aku start sekarang aja. Aku start aja kali ya. Oke, buat yang belum bisa join, nggak apa-apa, bisa lihat share screen aku aja kok. Oke, aku start ya. Oke, soal nomor 1. Yang tidak termasuk ke dalam reproduksi pria adalah Yo, waktunya masih 36 detik lagi. Ya udah banyak nih yang jawab. Ayo, yang belum jawab bisa langsung jawab. Yang tidak termasuk ke dalam alat reproduksi pria apa tuh?
Oke, 5 detik lagi. Oke, kita lihat leaderboardnya. Oke, kayaknya banyak yang bener nih. Keren banget. Nah, oke, pembahasannya. Yang tidak termasuk ke dalam alat reproduksi pria adalah serviks ya guys. Jadi serviks itu tuh bisa disebut juga leher rahim. Dia tuh adanya di salah satu alat reproduksi wanita, bukan pria. Serviks itu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Tuh. Kira-kira dari soal pertama ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau udah jelas banget? Lanjut aja, Kak. Udah Lanjut paham. ya. Oke. Soal kedua. Penyebab terjadinya menstruasi pada wanita adalah wanita tersebut tidak bisa memiliki anak, pertumbuhan sel-sel pada leher rahim, ovum tidak dibuahi, atau jaringan endometrium tumbuh di luar rahim. Cepet juga yang jawab kayaknya. Banyak banget nih yang ada jawab. Udah paham jawab. banget nih, Kak, kayaknya sama materinya. Ya nggak Aduh, sih? iya, gampang ya? Masih gampang banget nggak sih soalnya? Atau udah siap banget buat PTS nih yang mau PTS? Ayo, yang belum jawab. Offline menunggu. Untung sekolah gua offline. Oke, time's up. Kita lihat nih. Oke, Anissa, keren banget. Oke, jadi jawabannya itu ovum yang tidak dibuahi ya guys. Tapi sebelum aku bahas nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa jawabannya ovum yang tidak dibuahi? Kalau ada yang ngerti atau paham, ini dong, raise hand, terus jelasin kenapa bisa kayak gitu. Ada nggak nih yang bisa jelasin? Karena Ini bukan Kak, jika ovum tidak dibuahi, maka akan terjadi menstruasi, yaitu peristiwa luruhnya dinding rahim bersama ovum yang sudah matang keluar tubuh. Iya, oke, benar banget. Nih, aku jelasin lebih lanjutnya ya. Bener banget tadi, siapa yang jawab? Arla ya. Nah, jadi penyebab ya, kenapa? Oke, aku lanjutin ya. Jadi penyebab terjadinya menstruasi pada wanita itu tuh karena ovum yang tidak dibuahi. Jadi menstruasi itu bakal terjadi nih kalau ovum atau sel telur itu nggak dibuahin sama sperma. Jadi nggak ada proses fertilisasi. Jadinya bakal terjadi menstruasi tuh karena di rahim kita tuh bakal meluruh. Nah, meluruhnya itu tuh berupa apa sih? Berupa pendarahan. Pendarahannya itu tuh bakal keluar sama ovum yang tadi tuh nggak dibuahin, terus bakal keluar nih dari sini, terus keluar terus sampai lewat vagina. Gitu. Namanya menstruasi. Nah, ada yang masih kurang ngerti nggak? Atau kayak masih bingung gitu? Atau Enggak, Kak. Enggak, Kak. Udah Paham, paham. Kak. Udah paham, Kak. Lanjut. Lanjut aja, Kak. Oke, aku lanjut ya. Aduh, sebentar. Bisa aku. Sebentar, guys.
teman-teman. Bentar ya, ini quizzes aku ke ini lost connection. Ini share screen aku udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah ya, oke, aku lanjut ya. Ini di kalian masih lanjut kan quiznya ya? Masih. Oke. Sepertinya masih. Ketika menstruasi terjadi, lapisan yang meluruh adalah ovarium. Mungkin. Oke, apa nih? Ketika menstruasi terjadi, lapisan yang meluruh adalah endometrium, ovarium, ovum, atau uterus. Oke, yang jawabnya ada lumayan banyak nih. Oke, 11 detik lagi. Ayo yang belum jawab, boleh jawab. Kayak ada banyak banget yang jawab. Oke, time's up. Nah, next slide. Nah, jadi ini soalnya masih berhubungan nih sama soal yang sebelumnya. Ketika menstruasi terjadi, lapisan yang meluruh adalah, jadi lapisan yang meluruh itu endometrium ya guys. Endometrium itu apa? Endometrium itu dinding rahim nih, kalau kalian bisa lihat di sini. Nah, nanti dia tuh kalau lagi proses menstruasi, penebalan endometrium atau dinding rahimnya itu tuh bakal meluruh kayak berupa darah sama sel telur yang gak dibuahin itu terus keluar lewat vagina gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Kak. Endometrium apa, Kak? Udah. Oke, aku lanjut ke apa tadi, maaf. Endometrium ya. Endometrium itu tuh dinding rahim. Oke, Kak. Oke, udah ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal berikutnya. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke, aku lanjut ya. Nah, selanjutnya bakal dibacain sama kami. Oke, jadi soal selanjutnya itu ada, bentar. Kak, ini kenapa sih kuisisnya? Iya, Kak, Oke. Sebentar, maaf ya. Kak. Ya, sebentar. Maaf ya. Kok ini, aduh guys, maaf banget. Itu tadi kayak soalnya ke-skip deh, tapi gak apa-apa, langsung ke pembahasannya aja deh. Ini soalnya masih ada di sini kok. Maaf ya Oke, guys. jadi sorry ya guys, ada kesalahan teknis. Jadi kita lanjut aja ke pembahasannya. Soalnya itu ada bakteri yang dapat menyebabkan penyakit sifilis adalah, jawabannya itu dari Treponema pallidum. Kenapa? Karena sifilis itu atau biasa disebut juga raja singa merupakan sebuah infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak
seksual. Nah, penyakit ini itu ditandai dengan adanya rasa sakit yang luar biasa pada alat kelamin, rektum, atau mulut. Oke, jadi sampai sini ada yang pengen ditanyain nggak? Sebenarnya ini kayak bisa dibilang hafalan juga ya, kayak penyakit sifilis, terus penyakit yang lainnya yang gonorrhea ya, kalau nggak salah namanya. Jadi kayak soalnya juga familiar gitu loh, yang keluar paling nggak jauh dari bakteri-bakteri itu. Jauh ini ada yang mau ditanya? Ya, Kak, boleh. biasanya itu penyakitnya di mana ya tempatnya? Itu, jadi biasanya penyakitnya itu ada di alat kelamin, rektum, atau mulut. Di kalimat terakhir gitu. Oh iya Kak. Iya bener. Kak, sifilis ini bisa kena untuk perempuan dan pria. Iya bisa. Iya betul. Oke, kasih. Oke, aku lanjut ya. Ayo, apa nih soalnya? Oke, soalnya itu yang selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif pada paramecium dilakukan dengan cara membelah diri, konjugasi, partenogenesis, membentuk spora. Kira-kira yang mana nih, guys? Time's up. Kita lanjut ke pembahasannya. Waduh. Grafiknya. Gimana nih, Kak? Waduh, grafiknya. Oke, nggak apa-apa guys. Kita masih belajar latihan soal. It's okay untuk salah. Nah, jadi jawabannya itu yang benar adalah konjugasi B. Nah, paramecium ini dia berkembang biak ternyata bisa. Nah, secara vegetatifnya atau secara tidak kawinnya itu dengan cara membelah diri. Nah, sedangkan secara generatif atau melalui proses perkawinan itu dengan cara konjugasi. Ini kayaknya udah pernah kita bahas nggak sih waktu kita bab materi sistem reproduksi hewan itu Mal? Iya, bener banget. Jadi waktu itu kan aku bilang nih, kalau paramecium tuh dia tuh bisa dua gitu loh guys. Jadi dia tuh berkembang biaknya dengan dua cara. Nah, jangan sampai kebalik. Kalau yang vegetatif itu tuh dengan membelah diri. Tapi kalau yang generatif itu dengan konjugasi. Jadi aku lihat-lihat banyak banget yang jawabnya membelah diri. Membelah diri tuh gak salah, benar. Tapi membelah diri itu tuh kalau secara vegetatif, bukan secara generatif gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Oke, jadi untuk soal yang ini apa ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, Kak. Kalau konjugasi itu apa? Enggak Kak, lanjut. Kalau paramecium itu dia ke tumbuhan, ya. Kenapa? Maaf. Paramecium kenapa? Halo? Nggak jadi, Kak. Nggak jadi. Oke. Jadi ini ada yang mau ditanyain lagi nggak nih masalah paramecium? Kalau konjugasi itu nanti gimana Kak itu caranya?
Nih, ini kan ada diagramnya ya di sini. Nah, jadi konjugasi itu bakal kayak gini nih. Kan kalau misalkan generatif tuh apa sih? Tadi aku tanya dulu deh, generatif sama vegetatif tuh bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau generatif Kalau melibatkan generatif itu ada peleburan Generatif sel, kalau berkembang biakan vegetatif itu secara tanpa adanya peleburan sel. Iya, oke, bener banget. Jadi simpelnya vegetatif itu kan aseksual ya, jadi dia tanpa proses perkawinan. Nah, tapi kalau generatif itu kan seksual. Nah, seksual itu kan dengan proses perkawinan dan pasti kalau perkawinan itu kan ada dua individu dong. Nah, kalau kalian lihat di sini, gambarnya tuh di sini tuh ada dua paramecium. Nah, mereka itu tuh nih mereka tuh kayak bakal ngelakuin meiosis, mikronukleus diploidnya tuh bakal berubah jadi mikronukleus haploid. Terus lama-lama mereka bakal menghasilkan makronukleus baru, jadi kayak individu baru gitu. Nah, konjugasi itu kayak gitu. Jadi ingat-ingat aja kalau vegetatif itu tuh aseksual. Jadi dia tuh cuma satu induk, satu individu gitu. Nah, kalau misalkan paramecium, kalau yang secara vegetatif tuh membelah diri. Tapi kalau yang generatif itu tuh konjugasi. Jadi jangan sampai kebalik gitu. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Nggak ada, Kak. Nggak, Kak. Paham. Ya Kak, lanjut. Oke, Kak Minji, lanjut aja kali ya. Oke, boleh banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya itu dia bentuk reproduksi aseksual di mana betina menghasilkan sel telur dan berkembang tanpa melewati fase fertilisasi adalah fragmentasi, tunas, konjugasi, partenogenesis. Kira-kira jawabannya yang mana ya, guys? Ayo, jawabannya yang mana nih? Waktunya 10 detik lagi. Jawab yuk. Oke, time's up. 79 orang menjawab partenogenesis. Kita lanjut aja nih, Kak, ke pembahasannya. Nah, jadi jawabannya itu ada partenogenesis. Option D. Nah, kenapa partenogenesis? Karena partenogenesis ini merupakan bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Contohnya itu umumnya terjadi pada hewan lebah. Nah, kalian bisa lihat di gambar ada di sebelah kanan. Itu dia proses gimana terjadinya partenogenesis. Dan ini soal umum banget dikeluarin. Pokoknya kalau misalnya ada soal yang membahas partenogenesis, pasti mengarah ke lebah gitu kan. Nah, kalau misalnya soal yang membahas cara reproduksinya lebah, itu pasti langsung mengarah ke partenogenesis ini. Kayak ya dibolak-balik aja lah biasanya kalau misalnya soal-soal tentang partenogenesis ini. Nah, gimana nih? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari soal yang lagi dibahas sekarang? Kak, kok Ya, bisa? boleh. Kok bisa dengan sendirinya bisa menghasilkan sel telur?
Nih, oke, jadi Oke. oke. Malika lanjut. Oke, jadi makanya sebenarnya ini tuh spesialnya lebah tuh di sini. Jadi parthenogenesis tuh dia reproduksi aseksual kan. Aseksual itu kan tanpa perkawinan. Nah, jadi cuma satu individu aja gitu, kayak sama aja kayak reproduksi vegetatif lainnya gitu. Nah, jadi meskipun dia tuh menghasilkan sel telur, tapi sel telurnya itu tuh, sel telur atau ovumnya itu tuh nggak perlu dia dibuahin sama sperma gitu. Nggak kayak manusia yang perlu dibuahin sama sperma, terus harus melewatin fase fertilisasi. Tapi kalau lebah itu tuh ovumnya, nih kalau ada di grafiknya kalian bisa lihat, jadi lebah madu betina tuh dia bakal menghasilkan telur gitu kan. Nah, tanpa fertilisasi, dia tuh bisa langsung jadi individu baru gitu. Kayak tanpa perlu dibuahin sama si sperma, dia juga bisa langsung jadi individu baru gitu. Jadi fertilisasi itu tuh ovum yang dibuahi sama sperma ya guys. Biasanya tuh kalau di soal-soal tuh bahasanya tuh ovum yang tidak dibuahi. Itu tuh namanya parthenogenesis. Contohnya itu lebah gitu. Nah, bener banget tuh guys. Gimana? Paham, Kak. Oke, keren. Itu pertanyaannya. Kak, Iya. apakah parthenogenesis itu hanya bisa dilakukan oleh lebah? Semut bisa ya, Kak? Iya, aku izin jawab ya. Jadi selain lebah, setahu aku tuh kutu ya, setahu aku kutu sama semut tuh bisa. Tapi biasanya tuh kalau di soal-soal SMP umumnya tuh lebah. Jarang sih yang muncul maksudnya muncul hewan selain lebah. Tapi iya selain lebah ada kutu, terus ada semut juga gitu. Iya, betul banget. Iya. Jadi kayak bisa di hewan selain lebah, tapi soal parthenogenesis itu identik dengan cara reproduksinya dari hewan lebah. Iya. Itu sama teman kalian di Zoom chat. Katanya ada belang jambu sama kadal padang pasir. Wah, iya kan? Oke. Tapi sebenarnya kayak umumnya tuh parthenogenesis bisa dilihat dari kutu daun, lebah, kutu air, dan semut juga. Lihat di buku. Oke, thank you Arla. Gimana kira-kira? Udah nangkep? Mau next? Next, Kak. Next, Kak. Keren Lanjut, Kak. banget. Oke, aku next ya. Yang memilih. Oke, soalnya hewan muda yang mempunyai bentuk sudah menyerupai hewan dewasa, akan tetapi ukurannya tuh lebih kecil dari hewan dewasanya itu disebut apa ya? Optionnya ada imago, nimfa, pupa, sama larva. Jawabannya apa tuh guys? Nimfa, Kak. Oke, gak apa-apa sih dijawab, tapi ya boleh di-keep dulu kali ya, biar seru, biar temen-temennya bisa jawab juga gitu. Tapi gak apa-apa. Tapi kamu keren. Ayo dijawab. 5 detik lagi. Oke, time's up. Kita lihat nih leaderboard-nya. Oke, yang bener banyak banget tadi. Oke, keren. Oke, yang keren. Bener banyak banget guys, 102 orang. Nah, tapi sebelum aku bahas, aku pengen tahu dong, ada yang tahu nggak sih nimfa
imago, pupa, larva tuh sebenarnya apa aja gitu. Kalau ada yang tahu dan bisa jelasin, coba raise hand dong. Terus kalau ada raise hand nanti aku pilih terus kalian jelasin deh. Jadi raise hand yuk, yang tahu, yang mau jelasin. Ada nggak nih? Ini ada yang raise hand nggak sih? Belum ada nih Kak kelihatannya. Aduh, siapa nih? Chelsea. Coba dong Chelsea open mic jelasin imago tuh apa, nimfa apa, pupa apa, larva apa gitu. Biar teman-teman juga tahu. Larva itu adalah hewan muda yang dihasilkan oleh proses metabolisme seperti serangga dan amfibi. Kalau pupa itu salah satu hasil metamorfosis kehidupan serangga yang menyerupai ulat dan hanya terjadi pada metamorfosis yang sempurna. Oke, kalau imago ada yang tahu nggak imago tuh apa? Hewan dewasa. Yang sudah besar. Akhir. Iya, oke bener banget. Imago tuh hewan dewasa. Oke, aku bakal jelasin lebih jelasnya di slide berikut. Nah, jadi hewan muda yang mempunyai bentuk sudah menyerupai. Jadi bentuknya tuh pas muda dia udah menyerupai sama hewan dewasanya ya guys. Itu tuh namanya nimfa. Nah, bedanya nimfa sama larva apa sih? Nah, jadi kalau nimfa itu tuh hewan muda dan dia tuh bentuknya tuh udah menyerupai sama hewan dewasanya. Tapi kalau larva itu tuh hewan muda juga. Tapi bentuknya tuh beda banget sama hewan dewasanya. Kayak nggak mirip sama sekali gitu. Nah, jadi cara taunya tuh gimana sih kayak nimfa mana, larva mana? Nah, jadi biasa kalau nimfa itu adanya di metamorfosis tidak sempurna. Tapi kalau larva itu adanya di metamorfosis sempurna. Ini kayak kalian bisa lihat di gambar yang udah aku kasih. Ini kan kelihatan banget ya larvanya kupu-kupu itu kan ulat. Beda banget kan sama imagonya. Imago tuh hewan dewasanya ya. Kayak ini beda banget bentuknya gitu. Nah, ini tuh namanya larva. Tapi kalau ini tuh metamorfosis tidak sempurna kan dia jatuhnya. Nah, nimfa tuh lihat kalau kalian lihat tuh bentuknya tuh mirip banget. Yang gede sama yang kecil tuh mirip banget. Beda ukuran doang gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau bedain tuh biasanya tuh nimfa tuh adanya di metamorfosis tidak sempurna. Tapi kalau larva tuh adanya di metamorfosis sempurna. Tuh. Nah, dari penjelasan aku tadi, ada yang masih bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain mungkin? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Paham? Jadi, Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, keren banget. Aku bisa next dong nih. Paham, Bang. Lanjut, Kak. Next, Kak. Oke, aku lanjut. Oke, hewan yang termasuk dalam kelompok mamalia akan berkembang biak dengan cara. Aduh, ini gampang banget nggak sih soalnya? Yuk, jawab dong. Mamalia tuh apa tuh? Bener banget. Ini kayak kelas 7 nggak sih udah dibahas? Bener banget. Aduh, time's up. Oke, ini siapa nih? Oke, banyak banget yang udah jawab bener. Ya, jadi bener guys. Jawabannya itu vivipar. Aduh, ini kenapa masih banyak yang salah nih? Kok ada yang jawab ovovivipar sama fragmentasi, guys? Ketukar, Kak. Ketukar, oke, nggak apa-apa ketukar. Suka kebalik. Oke, aku bakal jelasin deh biar kalian nggak kebalik. Nggak apa-apa, tenang aja. Nah, jadi ingat ya mamalia, guys. Mamalia tuh nih contohnya banyak. Ada lumba-lumba, ada paus, ada gajah, ada kucing, ya itu semua tuh mamalia ya guys, kayak kambing, sapi, gitu-gitu tuh mamalia. Nah,
mamalia tuh berkembang biaknya dengan cara apa sih? Dengan cara vivipar. Nah, iya bener banget. Vivipar itu tuh melahirkan ya guys, melahirkan. Ya, kalian ingat-ingat aja lah kayak mamalia tuh kayak kucing, kelinci gitu-gitu kan melahirkan kan. Gak mungkin dong dia bertelur. Kalian pernah lihat gak kucing bertelur? Enggak kan? Jadi ingat aja. Jadi cara bedainnya vivipar, ovovivipar. Ovipar tuh gimana sih? Ingat aja kalau ovipar itu tuh dia tuh berarti bertelur. Kalau misalkan vivipar itu tuh dia berarti melahirkan. Kalau mamalia itu udah pasti melahirkan. Nah, tapi emang ada beberapa pengecualian. Contohnya tuh platypus ya guys. Gitu. Nah, dari penjelasan aku tadi ada yang masih bingung nggak atau mau ditanyain gitu? Kak, udah paham. Udah paham? Paham, Kak. Oke. Oke, keren. Aku lanjut ke soal berikutnya ya. Udah gak ada yang mau tanyain kan? Platypus apa, Kak? Ya udah. Oke, platypus. Ada yang tahu nggak platypus itu apa? Berkembang biaknya, guys. Ada yang tahu nggak? Platypus ovovivipar. Iya, bener banget. Ovovivipar. Betul. Oke. Aku lanjut ya ke soal berikutnya. Aku lanjut nggak nih? Lanjut ya. Next, Kak. Oke, aku next. Tumbuhan berikut bereproduksi dengan cara. Nah, ini tumbuhan apa nih, guys? Sayuran apa? Polon, akar tinggal, umbi akar, atau umbi lapis? Apa nih? Ayo dijawab. Ini gampang banget nih, guys. Bener banget. Betul. Ayo dijawab. Ayo dijawab. 2 detik lagi. Oke. Time's up. Umbi akar. Oke. Banyak sih yang udah bener. Bener banget. Jadi jawabannya tuh umbi akar ya, guys. Jangan kebalik sama akar tinggal ya. Umbi akar. Kayak aku ke pembahasannya dulu deh. Nah, jadi tumbuhan berikut bereproduksi dengan cara, tumbuhan tadi itu wortel ya guys, itu tuh wortel, dia tuh berkembang biak dengan cara umbi akar. Nah, umbi akar tuh bisa disebut juga tuberous root, dan dia itu merupakan umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Nah, wortel itu tuh salah satunya gitu. Bang akar tinggal ya, kalau akar tinggal tuh rizoma, bukan umbi akar gitu. Coba yang tumbuhan yang umbi akar selain wortel, ada yang tahu nggak apa? Lobak sama dahlia. Iya benar banget. Lobak singkong. Iya betul banget. Oke. Keren banget. Ini aku lanjut atau ada yang mau dijelasin lagi? Lanjut, Kak. Oke, aku lanjut ya. Ayo bakal dilanjutin sama Kak Minji. Oke, kita next ke soal berikutnya. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah disebut okulasi, atau merunduk, atau stek, atau cangkok. Nah, kira-kira yang mana nih, guys?
Wah, cepet juga nih, udah 124 dari 233. Nambah lagi. Oke, mantap banget. Lima, 4, 2, 1. Oke, time's up. Lanjut ke pembahasannya. Kira-kira apa ya? Nah, 114 orang menjawab merunduk. Bener banget nih guys, dari saya di chat udah rame. Ada yang jawab merunduk, katanya ada yang jawab B. Ya, B itu merunduk. Boleh kita next slide? Next. Oke. Nah, perhati ini pembahasannya, benar banget. Jawabannya itu yang B, merunduk. Merunduk atau nama lainnya layering merupakan teknik berkembang biak tumbuh-tumbuhan dengan cara menundukkan batang tanaman ke tanah dengan harapan akan tumbuhnya akar. Nah, setelah akarnya itu timbul, batangnya sudah bisa dipotong dan dibawa ke tempat lain. Contohnya ada di gambar sebelah kanan tuh. Ya, jadi proses A, terus dia semakin merunduk ke bawah tuh, semakin kayak menempel ke tanah. Nah, tumbuhan baru. Gimana untuk soal ini ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kak, populasi itu ya? Iya. Populasi. Oke, populasi. Tadi kamu tanyanya tentang apa? Populasi itu apa? Oke. Nah, lagi di share screen dari modulnya nih. Kita lihat ya. Oh, menyetek. Iya, okulasi itu nama lain dari menyetek, yaitu perkembangbiak tumbuhan dengan jalan menanam batang tanaman agar tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, contohnya itu ada tumbuhan singkong. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Gimana nih, kita next ke soal berikutnya atau masih ada yang mau ditanyain? Next, Kak. Kita next soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu penyerbukan dengan bantuan kelelawar terjadi pada tumbuhan yang buahnya mekar pada malam hari, disebut ornitogami atau hidrogami atau chiropterogami atau antropogami. Kira-kira yang mana ya? Oke, tampaknya time's up. Leaderboard. 115 orang menjawab chiropterogami. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ya guys, ini kalau misalkan kalian udah tahu jawabannya, nggak apa-apa di-keep aja. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah tahu, kalau misalkan udah aku kasih tahu jawabannya nih, boleh banget. Misalkan kalian mau jelasin gitu, kenapa jawabannya bisa kayak gitu. Nggak apa-apa, biar seru aja, biar teman-temannya bisa kayak pikir-pikir jawabannya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau jawab, bisa banget. Tapi pas soalnya udah selesai gitu.
Apa Yes. bakal apa? Oke, next slide. Nah, jadi benar nih ada yang udah nge-spill di jawabannya dan banyak juga yang udah jawab Chiropterogami. Nah, Chiropterogami itu penyerbukan dengan antara hewan bersayap selaput tangan, misalnya kelelawar. Nah, contoh selain kelelawar itu ada kalong sama kampret. Nah, untuk pembahasan dari option lainnya, yang pertama ada antropogami. Antropogami itu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, hidrogami, hidro itu kayak identik banget ya, kita tahu hidro itu air. Jadi penyerbukan yang dibantu oleh air. Nah, kalau ornitogami, kalian ingat aja origami nih. Origami kan kayak kalian waktu zaman kecil sering banget ya, kayak ngebentuk-bentuk gitu dan identik dengan lambang burung gitu kan. Jadi ornitogami itu penyerbukan yang dibantu dengan bantuan burung. Nah, sejauh ini untuk soal yang sekarang, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Kak. Oke, mantep banget. Bisa langsung next ke soal berikutnya. Sebelum next nih, aku pengen nanya, kalau zoidiogami ada yang tahu nggak sih zoidiogami itu penyerbukannya dibantu sama siapa? Nah, Dengan bantuan hewan. Hewan atau serangga? Hewan. Iya, oke, bener banget. Kalau entomogami itu apa? Serangga. Iya, serangga ya. Entomogami itu serangga. Kalau malakogami ada yang tahu nggak? Kenapa? Atau begitu hewan mamalia. Siput, Kak. Iya, oke. Jadi bener banget. Jadi zoidiogami itu tuh hewan. Kalau entomogami itu tuh serangga. Kalau malakogami itu siput ya. Gitu. Itu buat tambahan aja sih. Oke. ingat ya guys. Ini aku lanjut ya. Next. Next, Kak. Next, Kak. Oke, soal berikutnya. Ada mencangkok lebih disukai daripada menanam biji karena mendapatkan tanaman jenis baru yang lebih baik atau memperoleh jenis unggul jika dibandingkan dengan induknya atau hasilnya sama dengan induk atau sistem perakarannya lebih kokoh. Waduh, kira-kira yang mana nih? Oh ya, kalau kamu misalnya ada kendala dan nggak bisa masuk ke kuisisnya, it's okay. Lihat dari versinya, kamu pahamin dan perhatiin pembahasannya ya. Nah, time's up, kita lanjut ke leaderboard-nya. Oke, masih bertahan Anissa. Nah, ada 66 orang menjawab hasilnya sama dengan induk. Wah, grafiknya agak ini ya. Agak masih banyak pilih option yang lain. Nah, lanjut aja ke pembahasannya. Oke, kenapa sih cangkok itu lebih disukai daripada menanam biji? Karena kualitas dan mutu tanaman yang dicangkok itu akan sama persis seperti tanaman induknya. Itu bisa kita lihat dari contohnya tuh proses mencangkok itu kayak gimana. Jadi dia tuh kulit batangnya dibelek, habis itu
dibungkus gitu ya, maka akan terbentuk tanaman baru yang kayak benar-benar sama persis dengan induknya gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi nggak, guys? Enggak ada, Kak. Nggak ada. Next aja, Kak. Oh ya, ini nanti pembahasan kuisisnya bakal di-share kok ke grup Telegram ya nanti. Oke, jadi aku mau nambahin juga, selain dari hasilnya ini sama dengan induknya, terus proses mencangkok ini nggak makan waktu yang lama, alias dia lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuh biji. Terus silannya juga lebih tinggi, karena pada proses mencangkok, akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induknya. Nah, boleh banget nih karena udah pada paham, kita next ke soal berikutnya yang akan dilanjutin lagi sama Kak Malika. Oke, soal selanjutnya. Cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat induk keturunannya ialah, kira-kira apa ya jawabannya? Embriologi, atau genetika, atau virologi, atau anatomi nih? Maaf, ini share screen aku nge-lag nggak ya? Atau lancar aja? Nge-lag ya? Nge-lag, Kak. Nge-lag ya? Oke, sebentar ya. Nge-lag, Kak. Sebentar ya. Lancar, Kak, lancar. Oke. Tenang. Oke, makasih sebentar ya. Nah, oke, kayaknya yang jawab benar udah banyak banget nih, 152. Yang salah cuma sedikit banget, ini kepencet kali ya yang salah. Bagus, keren banget. Slide, Kak, kayaknya nih jarinya. Iya nih, kepencet. Licin, oke. Gak apa-apa, keren. Genetika, jadi jawabannya genetika ya. Oke, akan next slide dulu. Nah, jadi cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat, itu tuh namanya genetika. Nah, jadi genetika tuh bakal mempelajari banyak hal nih, ada mempelajari tentang gen, tentang materi genetik tuh bisa DNA, bisa RNA ya. Terus juga pewarisan sifat ya, kayak keturunan gitu dari induk ke anakannya gitu. Ini ada yang mau ditanyain lagi nggak soal genetika? Atau kayak udah paham semua nih, soalnya masih kegampangan apa gimana nih? RNA sama DNA itu sama nggak sih, Kak? Kenapa? RNA sama DNA itu sama atau beda dikit gitu? Mereka tuh sama-sama materi genetik, tapi beda gimana ya? Kayak mereka tuh materi genetik, tapi materi genetik tuh bisa kebagi jadi dua, ada DNA, ada RNA gitu. Oke. Bedain RNA sama DNA apa, Kak? Bedain DNA sama RNA nih, ya biar kalian aku coba cari. Biar kalian bisa lihat gambarnya. Nah, oke nih. Nah, jadi DNA itu tuh double strand. Jadi kayak double, ini tuh ada dua gitu loh gelombangnya. Double gitu gelombangnya.
Nah, tapi kalau RNA tuh single strand. Jadi dia tuh gelombangnya tuh cuma satu gini. Kalau kalian lihat gitu. Nih, ingat aja DNA tuh yang gelombangnya ada 2, RNA tuh yang gelombangnya kayak cuma 1 gitu. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Aku lanjut ya. Lanjut nggak nih? Lanjutkan. Lanjut. Next, Kak. Dong. Oke. Aku lanjut. Next, Kak. Next. Oke. Ahli biologi yang kemudian dikenal sebagai Bapak Genetika. Bapak Genetika siapa tuh ya, guys? Carolus Linnaeus, Aristoteles, Gregor Mendel, atau Charles Darwin? Biologi. Oke, ayo. Oke, time's up. Oke. Ini banyak juga kok yang udah benar. Gak apa-apa, keren banget kalian. Oke, aku next ya kalau pembahasannya. Nah, jadi ahli biologi yang dikenal sebagai Bapak Genetika itu namanya Gregor Mendel. Nah, dia tuh dikenal sebagai Bapak Genetika modern. Nah, dia tuh bisa dibilang tuh dia tuh kayak nyusun konsep-konsep kayak awal-awal genetika gitu loh, guys. Nah, tapi ada yang tahu nggak sih, dia tuh waktu awal-awal nyari tahu tentang genetika tuh dia pakai bahan apa sih buat kayak percobaannya gitu, buat penyelidikannya, buat penelitiannya dia tuh pakai bahan apa? Satu tumbuhan gitu. Ada yang tahu nggak? Kacang kapri bukan, Kak? Iya, benar. Benar banget, kacang kapri, kacang ercis. Iya, benar banget, kacang ercis ya, guys. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau kayak masih bisa lah ya, gitu. Gimana? Maaf, Kak, tadi kacang apa? Kacang ercis ya, ercis. Itu di chat juga udah banyak yang jawab. Bener banget, kacang ercis. Oke, lanjut nggak nih? Next. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, aku lanjut. Genotipe yang tersusun dari sifat dominan saja, AA, atau resesif saja, A kecil disebut apa nih? Belum sampai sifat. Nggak apa-apa. Yang belum sampai, nggak apa-apa. Aku bakal bahas di sini, jadi kalian bakal tahu. Nggak apa-apa, tenang aja. Oke, lumayan beragam jawabannya, tapi nggak apa-apa. Aku bakal jelasin. Ini jadi jawabannya homozigot ya. Nah, ini aku bakal jelasin. Homozigot tuh apa sih? Nah, jadi homozigot itu tuh pasangan alel yang sejenis. Nah, biasanya tuh hurufnya tuh dia tuh punya huruf yang sama gitu. Misalkan sama-sama
A besar, jadi dua-duanya kapital, atau A kecil, dua-duanya huruf kecil gitu. Jadi alelnya itu tuh sejenis gitu, namanya homozigot gitu. Ingat homo itu tuh yang pasangan alelnya sejenis. Tapi kalau heterozigot itu pasangan alel yang tak sejenis, bisa A besar, A kecil. Jadi alelnya tuh beda gitu. Kayak kalau yang atas ini kan sama-sama kapital atau enggak sama-sama huruf kecil kan. Nah, tapi kalau heterozigot itu tuh yang satu besar, yang satu kecil. Contohnya ini nih guys, nih homozigot, ini A besar kan, ini yang heterozigot B besar B kecil gitu. Dari soal ini ada yang mau ditanyain nggak? Kayak masih kurang ngerti nih Kak, homozigot apa, heterozigot apa gitu. Udah, Kak. Udah? Udah, Kak. Udah, Kak. Paham semua nggak nih? Tadi katanya ada yang belum belajar pewarisan sifat, udah paham belum? Gitu. Paham, Kak. Paham. Paham, paham kan ya? Oke. Kalau udah paham semua, aku lanjut. Ayo, bakal dilanjutin sama kami. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Komposisi gen dalam suatu organisme yang tidak tampak dari luar disebut dominan, ataukah genotip, ataukah resesif, ataukah fenotip. Kira-kira yang mana ya, guys? Oke, 102 orang menjawab genotip. Bisa kita lanjut ke membahas. Bisa, Kak. Oke. Next slide. Posisi gen dalam suatu organisme yang beda. Oke, jadi jawabannya itu B, genotip. Karena genotip itu dia sifat tak tampak. Biasanya dilambangkan dengan huruf. Misalnya M besar kita baca mama, M besar M kecil mami, M kecil mimi. Nah, sedangkan fenotip itu dia sifat yang tampak atau bisa kita lihat gitu. Misalnya contoh bunga warna merah. Bunga warna merah muda, bunga warna putih ditunjukin dengan gambar yang ada di sebelah kanan tuh. Yang paling kiri ada bunga warna merah, yang tengah itu bunga warna putih, yang paling kanan itu bunga warna merah muda. Itu tampak kan, kelihatan dengan mata kita, jadi itu disebutnya fenotip. Nah, untuk yang bawahnya itu misalnya sifat yang dominan itu warna merah, jadi A besar AA gitu kan. Terus yang apa resesifnya, yang maksudnya lawan dari dominan itu dia ada A kecil. Terus yang paling kanan lagi genotipnya ada A besar A kecil, itu terjadi apabila persilangan intermediate gitu. Jadi ada pertengahan di antara dua warnanya itu, dari merah putih jadi merah muda gitu. Dilambangkan dengan A besar A kecil. Oke, itu genotipnya. Jadi kayak dia tuh nggak tampak dan dilambangkannya dengan huruf. Nah, sejauh ini apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Atau misalnya udah paham nih Kak, bisa langsung kita next slide gimana? Next. Next Kak. Oke, keren banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Genotip yang termasuk homozigot resesif adalah Oke, cepet banget nih jawabnya. Time's up. Kita lihat ke leaderboard dulu. Nah, masih ada juara bertahan nih, Anissa. 73 orang menjawab Mini. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Next slide. Oke, genotip yang termasuk homozigot resesif. Nah, tadi udah kita tahu nih, homozigot itu homo artinya sejenis. Berarti sama nih. Nah, resesif itu yang tidak unggul atau tertutupi oleh sifat yang dominan. Jadi, dia itu mini. Udah dijelasin tuh, homozigot pasangan alel sejenis. Contohnya, A besar atau kecil kan, tapi karena yang dimintanya resesif, yang sifat dimanfaatkan oleh dominan, dominan itu sifat yang mengalahkan sifat lainnya, betul banget. Nah, kita kan dimintanya resesif ya, jadi kita kita pilih jawaban yang kecil-kecil, misalnya yang hurufnya itu ditandai dengan kecil, karena kalau misalnya huruf kecil itu menandakan resesif dan huruf besar itu menandakan dominan. Nah, sejauh ini apa ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Kak. Nggak ada sih, Kak. Nggak ada, Kak. Ya, mantap. Ih, kalian keren-keren banget sih, udah paham banget nih sama materinya. Nah, buat yang masih belajar, nggak apa-apa. Kalian pasti bisa ikutin ini, dan sebelum diajarin sama guru kalian, keren. Karena kalian udah paham materinya. Bisa langsung next slide ke soal berikutnya. Bilangan antara dua individu dengan sifat beda disebut monohibrid, ataukah dihibrid, ataukah trihibrid, ataukah polihibrid. Oh, astaga. Lah, aku masih kuis. Oke, 92 orang menjawab monohibrid. Nah, lanjut aja ke pembahasannya. Boleh, di next slide. Apa?
Mama, Gege, mana ada? Jengka. Jengka ngoko. Oke, jadi ini tampaknya udah nggak asing lagi ya. Kita perhatiin kata kuncinya aja nih di satu sifat beda. Nah, kita lihat dari optionnya itu kan ada mono, ada di, ada tri, ada poli. Mono itu yang kita tahu dia artinya 1, di itu 2, tri itu 3, poli itu lebih dari 3 atau banyak. Jadi, jawabannya itu monohibrid. Ya, simpelnya kayak gitu. Nah, sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau lanjut ke slide berikutnya? Lanjut, Kak. Next, Kak. Oke, keren banget. Kalau trihibrida belum dipelajari ya untuk sekarang. Iya, sebenarnya bukan belum dipelajari, tapi kayaknya untuk SMP memang masih mono dan dihibrid. Trihibrid itu biasanya keluar di soal Olim deh kalau nggak salah. Dan itu kayak jarang banget dikeluar gitu. Tapi kalian kalau belajar mungkin pasti akan ketemu ya kalau misalnya di SMA gitu. Ada misalnya masuk Olim Bio juga. Tapi umumnya untuk sekarang kita belajarnya yang monohibrid dan dihibrid. Thank you. Oke, kita langsung next ke soal berikutnya. Bisa dilanjut sama Kak Marika. Oke, jadi aku bakal lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kromosom tubuh yang terdapat dalam sel somatis disebut autosom, gonosom, genotip, atau fenotip. Akbar. Oke, 5 detik lagi. Bisa dijawab. Oke, leaderboard. Aduh, pacar Jeno nih siapa pacar Jeno? Oke, yang jawab autosom 90 orang. Lumayan banyak lah ya. Oke, aku bakal jelasin deh. Karena kayaknya masih banyak yang bingung gitu atau kurang paham autosom itu apa. Nah, jadi kromosom tubuh yang terdapat dalam sel somatis disebut autosom. Nah, sel somatis itu apa sih? Sebenarnya kayak kromosom somatis itu tuh artinya kromosom yang biasa ya, guys. Jadi autosom itu tuh dia ada 22 pasang kromosom. Nah, itu bakal dinamain dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai 22. Nah, itu tuh dari 1 sampai 22 pasang kromosom ini tuh namanya autosom. Nah, autosom itu apa sih? Autosom itu kromosom biasa atau kromosom somatik dan dia itu tidak berperan dalam pertumbuhan seks. Sementara gonosom itu kromosom yang berperan untuk menentukan pertumbuhan seks gitu. Nah, ada yang masih bingung nggak atau mau ditanyain kayak masih bingung autosom apa sih, gonosom apa sih gitu? Ada yang mau ditanyain? Maaf Kak, boleh dijelasin ulang? Boleh. Nih, jadi manusia itu kan, manusia nih kita, itu tuh punya 23 pasang kromosom kan di dalam tubuh kita. Nah, dari 1 sampai 22 itu tuh namanya autosom atau kromosom yang biasa, kromosom somatik. Nah,
ini dari 1 sampai 22 ini tuh dia tuh autosom. Nah, autosom itu tuh kromosom yang tidak berperan dalam pertumbuhan seks. Pertumbuhan seks tuh maksudnya apa sih? Jadi kromosom dari 1 sampai 22 itu tuh nggak menentukan atau seksual kita, kayak nggak bakal nentuin jenis kelamin kita tuh nanti bakal apa gitu. Nah, sementara gonosom itu tuh kromosom yang berperan dalam menentukan pertumbuhan seks. Pertumbuhan seks itu maksudnya apa sih? Jadi pertumbuhan seks itu tuh yang bakal nentuin jenis kelamin dari si anakannya tuh bakal laki-laki atau perempuan gitu. Nah, gonosom tuh cuma satu pasang. Nah, kalau misalkan kalian tahu gonosom itu tuh kan dia nentuin jenis kelamin kan. Nah, jadi nanti tuh gonosom tuh kalau misalkan dia perempuan, gonosomnya tuh bakal XX, tapi kalau misalkan laki-laki tuh bakal XY gitu. Kira-kira ada yang masih pengen dijelasin nggak nih atau kurang paham masalah autosom sama gonosom ini? Gimana? Atau udah paham semua? Udah paham, Kak. Udah paham, Kak. Paham, Kak. Oke, berarti ini udah paham semua ya. Aku bisa lanjut ke soal berikutnya nggak nih? Bisa, Kak. Lanjut aja. Bisa, Kak. Aja, Kak. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kayaknya bakal jadi soal terakhir kita nih, guys. Soalnya itu, kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan dan betina disebut. Tadi aku udah bahas tuh sekalian sama soal yang sebelumnya. Masih pada inget nggak tadi aku ngomong apa? Pada inget ya. Ayo, tadi diperhatiin nggak tadi aku ngomong apa? Ingat dong, Kak. Oh, keren banget nih Tika. Yang lainnya juga pasti pada ingat. Salah isi, Kak. Is okay. Yang penting kamu tahu jawaban yang betulnya yang mana. Bener banget. Ayo, masih ada 18 detik lagi. Bisa langsung dijawab aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah sekarang, yang penting nanti pas ujian jangan salah ya, guys. Siap, Kak. Oke. Oke, time's up. Oke, yang jawab benar kayaknya juga ada lumayan banyak nih. Ada 128 orang. Doain biar pas ujian nggak salah, Kak. Iya, pasti didoain dong. Oke, aku ke pembahasan ya. Nah, jadi gonosom tuh apa sih? Gonosom itu tuh kromosom yang bakal nentuin jenis kelamin dari dia tuh bakal jantan atau betina. Nah, gonosom tuh kayak yang tadi aku udah bahas, dia tuh kromosom yang berperan dalam menentukan pertumbuhan seks atau bisa dibilang dia tuh nentuin jenis kelamin dari si anakannya. Kalau misalkan XX itu tuh wanita, kalau XY itu tuh pria. Nah, gonosom tuh cuma ada satu pasang, benar kromosom yang terakhir, kromosom yang kedua, tiga, dia tuh gonosom tuh cuma itu doang. Sisanya tuh sebelum-sebelumnya itu autosom semua. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nih soal terakhir kita? Udah sih, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, berarti clear ya soal terakhir. Oke, aku end session. Oke. Oke. Kita lihat top scorernya. Oke, keren-keren. Pacarnya IFDO, oke, keren-keren. Oke, keren banget. Nah,
karena ini juga udah habis waktunya dan kita juga udah selesai materinya, udah sampai soal terakhir juga. Jadi kayaknya buat kelas hari ini bakal sampai sini aja. Makasih banget buat semuanya yang udah mau datang, udah mau ikut berilmu hari ini. Jadi buat kelasnya segitu aja dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari diakhiri dengan doa. Doa sesuai ke agama dan kepercayaan masing-masing. Doa nilai. Oke, berdoa selesai.